Baiklah sobat semuanya, untuk formasi pelamar umum merupakan sisa formasi dari penempatan P1, P2, dan juga P3. Berikutnya setelah nanti penempatan dari prioritas, maka akan dibuka untuk formasi bagi pelamar umum ya. Nah, berikutnya di sini nanti untuk kita bisa memperebutkan formasi yang tentunya jumlahnya sangat sedikit dan jumlah peserta tentunya juga lebih banyak ya. Maka di sini apakah bisa kita itu untuk mengetahui berapa pelamar pada formasi yang kita lamar, atau apakah bisa kita melihat pesaing kita? Nah, siapa saja pesaing pelamar umum P3K Guru di sekolah penempatan yang kita pilih formasinya? Bagaimanakah cara untuk mengetahuinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini untuk seleksi P3K Guru tahun 2022 yang dilaksanakan untuk yang umum ini tahun 2023 ya. Inilah merupakan pertarungan ataupun juga perebutan formasi yang diajukan oleh masing-masing Pemda dan dibuka di sana. Yang mana di sini setelah dilakukan penempatan untuk P1, kemudian observasi untuk P2 dan juga P3. Tentunya di sini untuk data penempatan ini merupakan wewenang dari Dinas Pendidikan ya. Berikutnya dari sisa formasi yang tidak terisi dari P1, P2, P3 ini adalah dibuka untuk teman-teman pelamar umum. Yang mana untuk pelamar umum ini adalah terdiri dari lulusan PPG, guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, dan juga dari guru swasta. Kemudian mereka itu mengikuti ujian seleksi kompetensi dengan menggunakan cat UNBK. Selanjutnya dari penilaian semuanya, ini mulai dari penilaian untuk P1, P2, P3 dan juga umum, ini masuk ke dalam database UNBK yang termigrasi ke SSCASN. Berikutnya nanti akan diumumkan pada saat masa sanggah dan jawab sanggah, kemudian di pengumuman final pasca sanggah nanti kita pantau ya pada bulan Februari. Nah, berikutnya dari pelamar umum ini tentunya untuk formasi yang dibuka merupakan sisa formasi dari penempatan P1, P2 dan juga P3. Meskipun sampai saat ini untuk P1, P2, P3 belum mengetahui mereka ditempatkan di mana, namun dari sistem itu sudah ditentukan mana saja formasi yang masih dibuka merupakan sisa formasi dari penempatan pelamar prioritas. Nah, selanjutnya dari teman-teman pelamar umum tentunya ketika dulu pemilihan formasi ya, untuk jadwalnya ini kita milih formasi login ke akun SSCS kita masing-masing. Di sini akan ditunjukkan untuk formasi-formasi yang masih ada. Tentunya formasi ini mengacu juga pada database sisa formasi yang diberikan untuk pelamar umum. Berikutnya setelah kita milih formasi itu adalah di sini nanti kita ikut seleksi kompetensi, dan tentunya di sini dari satu formasi yang mungkin saja di sini adalah misalkan kita lamar ya, ahli pertama guru kelas SD, ini sisa ada formasi 1. Kemudian di sini kita bersaing dari teman-teman sesama pelamar umum, mulai dari guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Nah, tentunya untuk bisa lulus dan mengisi formasi yang diberikan di sini, tentunya di sini kita akan dilakukan perankingan ya. Sebelum dilakukan perankingan tentunya akan lihat dulu siapa saja yang lulus passing grade, dikarenakan salah satu persyaratan untuk kita bisa lulus dan mengisi formasi itulah kita lulus passing grade ya. Untuk passing grade itu adalah passing grade kesemuanya ya teman-teman. Jadi passing grade mulai dari passing grade teknis harus terpenuhi, passing grade sosiokultural dan juga manajerial terpenuhi, kemudian passing grade wawancara juga harus bisa terpenuhi. Kalau misalkan dari semua passing grade sudah terpenuhi, maka untuk mengisi formasi di sini itu akan dilakukan perankingan. Perankingan kira-kira siapa saja, siapa yang mendapatkan peringkat pertama, nilai yang paling tinggi. Tentunya terkait tentang perankingan itu sudah kita bahas pada video sebelumnya, silahkan teman-teman bisa cek ya. Nah, selanjutnya di sini pertanyaannya, ini apakah kita bisa untuk melihat berapa pesaing kita? Kalau misalkan di sini kita melihat pada formasi ini rata-rata adalah 1 ya, sisa formasi yang dibuka untuk umum. Di sini apakah pendaftarnya hanya kita saja, ataukah pendaftarnya ini ada pesaing kita? Kemudian pesaing kita itu dari lulusan PPG, dari guru sekolah swasta, atau dari guru sekolah negeri. Nah, berikutnya adalah untuk cara mengetahui atau melihat pesaing P3K tahun 2022. Nah, di sini kita lihat fitur yang ada di SSCASN ya, sscsnbkn.go.id. Ya, benar, disinilah merupakan portal untuk pendaftaran dan juga pengumuman untuk P3K tahun 2022. Baik itu P3K Guru, P3K Teknis maupun juga P3K Kesehatan.
Satu-satunya celah yang ditampilkan di bagian SSSN inilah hanya ada pada bagian info lowongan atau di sini lowongan P3K. Pada saat di sini kita melihat untuk lowongan P3K, di sini yang muncul itu adalah hanya untuk P3K teknis saja ya. Di sini yang kita bisa lihat adalah untuk P3K teknis dan juga P3K tenaga kesehatan. Lantas bagaimanakah cara untuk mengetahui pesaing kita untuk yang P3K guru? Nah, coba kita lihat dulu untuk yang P3K teknis misalkan. Kemudian di sini instansinya, misalkan di sini adalah instansi kami ya, misalkan adalah di Ngawi. Tingkat pendidikannya adalah misalkan S1 di filter. Kemudian untuk pendidikannya ini adalah misalkan peternakan. Nah, ini adalah ilmu peternakan, misalkan S1 peternakan. Kemudian di filter, kalau misalkan di P3K teknis tentunya sangat mudah ya cara mengetahui jumlah pelamar yang ada di tempat kita sesuai dengan formasi yang kita pilih atau ada berapa. Maka di sini akan ditampilkan yaitu untuk pelamarnya. Jadi misalkan di sini adalah untuk ahli pertama analis pasar hasil pertanian, ini adalah formasi yang dibutuhkan 1, kemudian pelamarnya di sini adalah ada 5. Kemudian formasinya 2, pelamarnya ada 10. Kemudian di sini untuk formasi 7, pelamarnya ini ada 26. Lantas di sini untuk mencari P3K guru bagaimana? Ini adalah untuk P3K kesehatan, ini sama saja di filter seperti yang tadi. Di sini nggak ada pilihan untuk P3K guru. Kemudian untuk P3K guru itu adalah untuk portal pengumuman secara spesifik diberikan oleh Kemdikbudristek, yaitu di guru p3k.kemdikbud.go.id. Yang mana di sini ada 2 link penting untuk teman-teman pelamar umum, yaitu di sini kita bisa melihat formasi ya. Ini adalah untuk formasi pelamar umum P3K guru 2022, maka di sini kita hanya bisa mencari formasinya. Misalkan di sini adalah seperti ini di Madiun misalkan. Maka dengan kita memfilter Madiun akan ditampilkan yaitu formasi yang dibuka di kota Madiun. Nah, ini kita hanya bisa melihat seperti ini. Untuk jumlah pesaingnya ini tidak bisa terlihat. Kemudian di sini pada saat di sini jadwal seleksi ya, kita adalah untuk melihat jadwal seleksi kita dan juga lokasi untuk ujian kita di mana. Ini kita bisa lihat di bagian ini. Namun di sini juga lagi-lagi hanya kita mendapatkan informasi di mana kita untuk lokasi ujiannya dan juga jadwal pelaksanaan ujiannya. Lantas di sini gimanakah cara untuk melihat pesaing P3K guru, termasuk daftar namanya dan kategorisasinya? Nah, teman-teman semuanya, di sini untuk seleksi pelamar umum P3K guru 2022 ini sama halnya dengan tahun 2021 kemarin, bahwasannya untuk seleksi pelamar umum P3K guru 2022 ini adalah yang dinamakan seleksi, itulah pemilihan ya, yaitu memilih di antara yang baik ya, yang terbaik. Ialah memilih yang terbaik dari yang baik untuk menduduki formasi jabatan yang masih lowong atau sisa pada suatu instansi. Nah, ada berbagai mekanisme dan juga properti seleksi, seperti halnya kita harus lulus passing grade dan juga mendapatkan ranking yang terbaik. Lainnya juga berlaku tahapan seleksi ya, mulai dari awal sampai akhir. Nah, yang dapat nilai terbaik itulah yang akan lolos dan juga mengisi formasi. Nah, selanjutnya guru honorer dan juga lulusan PPG serta untuk pelamar dari sekolah swasta ini adalah untuk mendapatkan peringkat terbaik. Namun sayangnya untuk peserta seleksi P3K guru itu tidak bisa ya untuk melihat siapa saja pesaing dalam formasinya. Kemudian namun di sini ada celah teman-teman. Ada celah untuk kita itu bisa mengetahui siapa saja pesaing kita. Nah, di sini adalah diterapkan yaitu blind competition ya. Yang dimaksud dengan blind competition itulah blind itu buta, competition adalah kompetisi. Yaitu kompetisi buta di mana kita itu harus bersaing dengan orang yang tidak kita kenal ya, tidak kita bisa melihat siapa saja mereka. Namun untuk melihatnya di sini ada 4 cara ya yang bisa teman-teman terapkan. Yang mana di sini dari 4 cara ini ada yang work, ada juga yang tidak work ya. Namun yang work itu adalah nanti tentunya sudah sangat valid sekali sebagai penentu untuk kelulusan kita. Nah, yang pertama teman-teman, ini tentunya untuk bisa mengetahuinya ini saling terbuka ya, saling terbuka sama guru honorer melalui komunitas KKG, MGMP maupun WA group. Biasanya pelamar umum maupun juga komunitas tertentu itu membuat WhatsApp group ya. Mereka melamar di mana, kemudian dapat nilai berapa, itu kan saling bertukar pikiran. Sehingga di sana bisa mengetahui secara nggak langsung siapa pesaing kita teman-teman. Nah, inilah untuk cara yang pertama. Namun untuk cara yang pertama ini tentunya ada kelemahannya. Kelemahannya di mana? Yaitu pendaftar dari kecamatan lain tentunya kita tidak bisa mengetahuinya ya, bahkan kita nggak mengenalnya.
Kemudian apalagi pendaftar dari sekolah swasta. Nah, guru swasta yang bisa mendaftar itu siapa saja, itu tentunya juga kita nggak bisa mengetahuinya. Kemudian lagi pendaftar dari lulusan PPG, itu kira-kira siapa saja, ini kan kita nggak bisa ya untuk mengetahuinya. Dan kemudian untuk yang kedua, inilah teman-teman bisa melihat yaitu di papan pengumuman tempat uji kompetensi persesinya ya. Biasanya di tempat ujian ini di papan pengumuman itu ditempel setelah teman-teman mengerjakan 1 NBK. Namun di sini sayangnya ketika kita melihat untuk rekap hasil ujiannya, ini kan yang kita ketahui pesaing kita dan nilainya berapa, ini adalah hanya yang kita kenal ya, hanya yang kita kenal saja, dan juga yang kita ketahui mereka itu posisinya itu di mana untuk melamarnya. Misalkan di sini peserta nomor 1 ini adalah mengetahui pesaingnya itulah peserta nomor 3, ini dikatakan kenal. Kalau misalkan di sini pesaing dari nomor 5 ini adalah juga melamar di sekolah kita, dan namun dia itu dari kalangan guru swasta maupun juga dari lulusan PPG, tentunya di sini merupakan kendala tersendiri, dan akhirnya kita nggak bisa mengetahui apakah dia itu melamar tempat kita ataukah tidak. Dan berikutnya untuk yang ketiga, inilah yang sudah akurat ya. Yang sudah akurat tentunya di sini adalah kita bisa melihat yaitu pada pengumuman pascasanggahnya. Nah, pada pengumuman prasanggah teman-teman. Nah, di sini untuk pengumuman prasanggah ini sesuai dengan jadwal itu nanti adalah akan diumumkan yaitu pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023. Nah, pada pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan umum ini, maka nanti kita akan bisa melihat pengumuman dari instansi kita masing-masing. Nanti akan dirilis, dipublish, yaitu siapa saja pesaing kita. Misalkan saja seperti ini, di pengumuman prasanggah, ini adalah seperti ini, yaitu kita akan melihat kan untuk pesaing kita. Misalkan di sini adalah untuk jabatan ahli pertama guru agama Islam di Kabupaten Ngawi. Kemudian di sini lokasi formasi yang dilamar inilah SDN sekarang seperti ini. Nah, SDN bla bla bla, maka di sini sisa formasi ada 1. Kemudian di sini pesaing kita tentunya adalah daftar nama yang masuk dalam sini. Nomor 1 sampai 5 adalah pesaing kita ya. Inilah pesaing kita dalam memperebutkan formasi yang ada di ahli pertama guru agama Islam ini. Nah, tentunya di sini juga kita akan mengetahui nilai kita berapa dan nilai teman-teman pesaing kita itu adalah berapa. Jadi kita bisa melihat di pengumuman prasanggahnya yaitu nanti di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari ya 2023. Kemudian juga untuk yang terakhir ini adalah yang finalnya. Inilah kita bisa melihat yaitu pada pengumuman pascasanggah. Yang mana di sini tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari ini adalah merupakan pengumuman prasanggah, nanti ditampilkan untuk siapa saja yang mengisi formasi. Namun nanti masih ada masa sanggah dan juga jawab sanggah ya. Sehingga ini belum aman. Kalau misalkan kita lulus itu disanggah, kita jadi yang nggak lulus itu bisa saja, ataupun yang nggak lulus bisa jadi lulus. Nah, pada pengumuman kelulusan pascasanggah yaitu tanggal 20 sampai dengan 21 Februari 2023 inilah kita bisa melihat jumlah pesaing kita dan juga berikut nilai yang mereka peroleh, kemudian juga keterangan mereka itu lulus ataukah tidak. Itu adalah celah untuk kita bisa mengetahui siapa saja pesaing kita dan juga berapa nilai mereka. Oke, demikian sobat semuanya, semoga teman-teman lulus semua ya di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.